Ini kita akan membahas latihan soal TNS Matematika kelas 12 beserta. Jadi mulai dengan nomor 1, kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Panjang rusuknya terus M di tengah AE, M-nya di sini, dan N-nya di tengah CG. Yang ditanya adalah jarak dari titik M ke N. Dari M ditarik garis lurus ya. Di sini adalah panjangnya 4. Ditarik garis lurus lagi ke N, di sini 4. Berarti jarak M ke N itu kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu 4 kuadrat ditambah kuadrat, yaitu akar 32, 16 tambah 16 ya. Akar 32 kita bisa sederhanakan menjadi 4 akar 2. Berarti jawabannya adalah 4 akar 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Diketahui balok ABCDFGH, AB-nya 10, BC-nya 8, dan AE-nya 6. Titik E di adalah pusat dari bidang ABCD. E-nya berarti tengah-tengah ini ya. Ya, terus ada titik Q pada rusuk EH sehingga HQ seperempat HG. Q-nya di sini seperempat dari HG-nya adalah 10 ya, sama HG sama seperti AB gitu ya. Nah, ini kita bisa coret ini 2, ini 5, berarti 5 per 2. Berarti panjang ini 5 per 2, sisanya adalah 15 per 2 ya. Oke, kalau kita mau mencari jarak titik P ke Q, berarti P ke belakang ini jaraknya adalah setengah dari 8, yaitu 4 ya. Oke, terus ke atasnya, oke, ini panjangnya adalah 6. Terus ke sini. Nah, ini ke sini jaraknya adalah setengahnya ya, 5 gitu. Karena P di tengah ke sini juga akan menjadi titik tengah, ini juga akan menjadi titik tengah, berarti 5. Sisanya ini 5, ini 5 per 2, supaya hasil jumlahnya adalah 10, berarti ini juga 5 per 2. Ya. Oke. Berdasarkan teorema Pythagoras, kita bisa mencari P ke Q sama dengan 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 5 per 2 kuadrat. Oke. Ini menjadi akar 16 ditambah 36 menjadi 52. Ini menjadi 25 per 4. Disamakan penyebut, gitu ya. 4. 4 kali 52 adalah 208 ditambah 25. Ini akan menjadi akar 233 per 4. Akar 4 sendiri adalah 2, berarti menjadi akar 233 per 2. Nah, yang sama seperti jawaban di bawah adalah yang B, setengah akar 233. Oke, next. Ke soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan rusuknya 8. M titik tengah PH, M-nya berarti di sini. Jarak titik M ke AG adalah berapa? Ya, M ke AG. Berarti kita harus cari dulu panjang M ke A dan M ke G, terus A ke G. Kita gambar segitiganya ya. M, A, G. Ini 4, ini 8. Karena dia tengah-tengah. Ini juga 4, 8. Ini ke A,
ini menjadi, ini ke sini adalah 4 dan ke bawahnya adalah 8. Berarti 4 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini jadi 16 ditambah 64 akar 80. Akar 80 bisa kita sederhanakan jadi 4 akar 5. Ya. Berarti M ke A 4 akar 5. M ke G juga sama seperti M ke A, yaitu 4 akar 5. A ke G itu adalah diagonal 2. Bisa kita cari belakang Pythagoras juga, 8 kuadrat tambah 8 kuadrat ini sama dengan 8 kuadrat kali 3. Jadi 8 kali 3. Bisa juga dihafal, diagonal ruang kubus itu adalah S akar 3. Diagonal sisi kubus adalah S akar 2. Berarti di sini 8 akar 3. Nah, yang dicari adalah M ke G. Dari tarik garis tegak lurus dari M ke AG. Gitu ya. Nah, ini adalah segitiga sama kaki ya. Sama-sama 4 akar 5. Berarti di sini juga sangat panjang, yaitu setengah dari 8 akar 3. 8 akar 3. Nah, kalau mau mencari X, nanti X sama dengan 4 akar 5 kuadrat dikurang 4 akar 3 kuadrat. 4 akar 5 kuadrat itu 4 kuadrat adalah 16. 16 dikali 5, 80. 16 dikali 3, ini 48 menjadi akar 32. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 4 akar 2. Nanti jawabannya adalah D. Next, ke soal berikutnya. Diketahui lemma segi 4, T, A, B, C, D, A, B, B, C-nya 5 akar 2. Ini 5 akar 2, ini juga 5 akar 2. Nilainya 13. Oke. Karena ini 5 segi 4 beraturan, berarti TC-nya juga 15, TB-nya juga 13, TD-nya juga 13 gitu ya. Yang ditanya adalah A ke TC. Kalau kita gambar, A, T, C. Yang ditanya adalah panjang garis tegak lurus dari A ke TC. Oke. Kita tahu A ke T adalah 13, ini juga 13. Oke, A ke C. A ke C bisa kita cari 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. 25 dikali 2 itu 50. Nah, ini 50 ditambah 50 juga 100. Akar dari 100 adalah 10. C-nya 10. Oke, kita lihat di sini 13, 10. Berarti ini bukan di tengah-tengah ya. Hati-hati. Ini bisa dikerjakan pakai permisalan, misalkan di sini. Y, T ke sini ya. Itu Y. Atau cara lainnya itu kita bisa lihat di sini ada segitiga sama kaki. Gambar dulu garis bantu di sini misalkan ini panjangnya Y. Kalau ini sama kaki berarti ini sama panjang juga, yaitu 5. Oke, berarti kalau hafal Pitagorasnya, Y-nya itu langsung 12 ya. Triple Pitagoras. Atau kalau nggak hafal, itu Y sama dengan pakai Pitagoras 13 kuadrat dikurang kuadrat. 169 dikurang 25 adalah 144. Berarti Y-nya 12. Masih ingat dua segitiga ya, yaitu setengah alas kali tinggi. Kalau misalkan alasnya 13, itu berarti tingginya adalah X ya. Kalau alasnya 10, berarti tingginya adalah Y. Y-nya adalah 12. Nah, setelah ini kita bisa coret
13x berarti sama dengan 120. Berarti x-nya adalah 120 per 13. Jawabannya adalah ya. Next. Nomor 5, prisma segi 4 ABCDFG dengan rusuknya 6 cm dan tinggi prisma 8 cm. Oke, berarti di sini 6, di sini juga 6, di sini 8. Ya. Titik potong diagonal AC dan BD adalah T. Oke, titik potong diagonal ini berarti T-nya itu di tengah-tengah ini ya. Oke. Ini kalau kita gambar, ini setengahnya. Oke. Jarak D ke TH. Oke, kalau kita gambar dulu segitiganya. Gitu ya. Ini D, ini T, ini H. Yang dicari adalah panjang garis tegak lurus dari D ke TH. Jadi kita panjangnya adalah 8. D ke T itu berarti adalah setengah DB ya. Kita cari DB, ini hampir akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu 6 akar 2 ya. 6 kuadrat dikali 2 kan. Oke, D ke T itu adalah setengahnya. Setengah kali 6 akar 2, berarti 3 akar 2. Oke, kita lihat di sini ya, siku-siku di D ya. Kita lihat gara-gara HD itu tegak lurus dengan DT. Nah, kalau begitu kita bisa mencari HT dengan menggunakan teorema Pitagoras. H ke T akar 8 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. 8 kuadrat itu 64. 3 akar 2 kuadrat. 3 kuadrat 9 dikali 2, 18. 64 ditambah 18, 82. Jadi akar 82. Nah, kita bisa menggunakan ruas lagi. Setengah, kalau alasnya 8, akar 82, berarti tingginya adalah yang X. Kalau alasnya 3 akar 2, berarti tingginya adalah 8. Udah ya. Ini bisa kita cari setengahnya. Akar 2 dengan akar 82 bisa kita cari menjadi akar 1. Ini X akar 41 sama dengan 24. Oke, dari sini kita punya X-nya 24 per akar 41. Nah, belum ada jawaban karena kita rasionalkan ya. Kita kali akar 41 per akar 41. Kita peroleh jawabannya 24 per 41 per 41. Jawabannya ya B. Diketahui kubus lagi ya, ABCDFG dengan panjang rusuknya 6. Oke, rusuknya 6. K adalah perpotongan EG dengan FH. Berarti K di tengah-tengah ini ya. Ini. Yang ditanya K ke garis BG. Kita gambar segitiganya terlebih dahulu. Ini K, ini B, ini G. Ya. Ini tadi adalah panjang garis dari K, panjang garis tegak lurus dari K ke BG. Kita cari dulu panjang B ke G.
Ya B ke G adalah panjangnya 6 akar 2 karena merupakan diagonal sisi. Kalau K ke G itu setengah dari E ke G. E ke G 6 akar 2 ya. Setengah kali 6 akar 2, 3 akar 2. Kalau ke B, kita bisa cari seperti ini. Ini 3 dan ini 6. Berarti K ke B 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini hasilnya akan menjadi akar 54. Akar 54 bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 6. Oke. Kalau menggunakan siku Pitagoras, ini kita bisa mengecek ini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi kita bisa menggunakan luas sebenarnya. Tapi kalau kebanyakan ini belum kepikiran untuk menggunakan segitiga siku-siku. Biasanya menggunakan permisalan, yaitu kita misalnya di sini Y, berarti di sini juga menjadi 6 akar 2 min Y. Kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. X kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat min Y kuadrat dari segitiga ini ya. Dari segitiga sebelumnya, ini menjadi 3 akar 6 kuadrat dikurang 6 akar 2 min Y kuadrat. A min B kuadrat ini akan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat gitu ya. Berarti ini sama dengan 3 akar 2 kuadrat adalah 18 min Y kuadrat sama dengan 3 akar 6 kuadrat itu 54 min 6 akar 2 itu dikuadratkan jadi 72 min 12 akar 2 Y plus Y kuadrat. Nah, ini kita jabarkan ya. 54 dikurang 72 plus 12 akar 2 Y min Y kuadrat. Ini bisa kita coret ya. Y kuadrat karena sama. Ini selisihnya adalah 18. Oke, 18 min 18 ya, sorry. 18 pindah ke sana jadi 12 akar 2 Y sama dengan 36. Bisa kita coret itu 3. Y-nya sama dengan 3 per akar 2. Oke. Yang kita cari adalah nilai dari X-nya. Berarti X-nya sama dengan 3 akar 2 kuadrat dikurang 3 per akar 2 kuadrat. Kita kali ini menjadi 18 dikurang 9 per 2. Oke, kita semakan penyebutnya. 36 dikurang 9. Ya. Jadinya menjadi akar 27 per 2. Atau bisa kita tulis 3 akar 3 per akar 2. Kita rasionalkan bentuknya. Jadi kita kali akar 2 per 2 jadinya 3 per 2 per 6. Oke, berarti jawabannya adalah D. Next, nomor 7. Jarak E ke bidang BDG. BDG ada di sini ya. Ini ke bidang BDG, ini ada rumus cepatnya yaitu 2 per 3 dikali diagonal ruang ya. Ini untuk rumus cepat ya, rumus cepat di kubus aja ya berlakunya. Diagonal ruangnya. 2 per 3 dikali diagonal ruangnya 6 per 3. Jawabannya adalah 4 akar. Oke.
Nah, ini juga berlaku dengan bentuk yang sama ya, misalkan D ke ini ke apa ya? Hmm, ini ke BEG. Nah, ini juga sama bentuknya ya. Juga jawabannya adalah 2 per 3 dikali 6 per 3. Nah, misalkan yang ditanya itu C ke BDG, ya, C ke BDG. Nah, ini itu rumusnya sepertiga dikali diagonal buang ya. Itu sepertiga dikali 6 akar 3. Itu 2 akar 3. Misalkan bentuk yang sama lainnya itu adalah F ke BEG. Ya. F ke BEG juga sama, yaitu sepertiga dikali 6 akar 3. Itu 2 akar 3. Ini soal berikutnya ya. Oke. Rumus ABCD merupakan panjang rusuknya A cm pada perpanjangan D ke A, ada perpanjangan DA sehingga ke A seperti KD, ke bidang BDHF ya. Oke, kita misalkan dulu A-nya itu 1. Oke. Oke, kalau 1 berarti K-nya di perpanjangan berarti di luar lagi ya. Nah, di sini. Oke. K ke A itu sepertiga KD. Jadi ke A per KD sama dengan 1/3. Oke, misalkan ke A-nya X, berarti K ke D-nya adalah 3X. Nah, kalau ini 3X, X berarti ini 2X ya. Karena ini 2X, berarti 2X-nya sama dengan 1 dong. Karena kita misalkan A-nya 1 tadi. X-nya sama dengan setengah. Berarti kita punya K ke D-nya itu 3X sama dengan 3 per 2 gitu ya. Jadi kita K ke bidang ke BD HF berarti sama dengan K ke garis terdekat yang ada di bidang BDHF, yaitu garis garis BD. Eh, karena K berada di bidang alas, BD juga berada di bidang alas. Gitu ya. Dan BDHF-nya itu tegak lurus dengan bidang alasnya. K, K ke BD. Kita gambar K ke BD-nya. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini K-nya, ini D-nya, ini B-nya. Oke. Yang kita cari adalah hanya garis tegak lurus dari K ke BD. K ke D tadi ada 3 per 2. Karena panjang rusuknya kita misalnya 1, berarti panjang ini adalah akar 2. Akar 2. Kalau kita lihat ya, B ke A itu tegak lurus dengan KD itu panjangnya 1. Oke, berarti kita bisa menggunakan luas di sini ya. Luas itu alas kali setengah alas kali tinggi. Udah setengah. Kalau alasnya akar 2, tingginya adalah X. Oke. Kalau alasnya 3 per 2, berarti tingginya adalah 1. Ini bisa kita cari ya. Berarti X akar 2 itu dengan 3 per 2. X-nya 3 per 2 akar 2. Oke. Kita harus samakan bentuknya. 3 kali akar 2 per akar 2. Oke. 2 akar 2 kali akar 2 adalah 2. Kali 2 lagi adalah 4.
Nah, ini X-nya. Karena kita misalkan tadi A-nya sama dengan 1, berarti jawabannya adalah 3/4 A ke 2. Nanti jawabannya yang B. Next, nomor 9. Ini adalah 5 segitiga beraturan ya. T ke ABC. AB-nya 6, ini juga 6 ya. Karena beraturan, ini 8, ini juga 8, ini 4. T ke bidang ABC. Oke, berarti kita tarik garis dari T ke bidang ABC, misalkan ketemunya di O. Oke. Nah, kalau kita melewati O, ini akan ketemu tegak lurus di sini. Ini kita lambangkan A ke A aksennya dulu. Oke. Untuk mencari AO itu 2/3 dari A ke A aksennya. Ini rumus titik berat. Oke. Nanti kita cari dulu A ke A aksennya berapa. Menggunakan Pitagoras ya. A aksen, ini B. Ini 6, ini 3. Oke, berarti A ke A aksennya sama dengan akar 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Akar 27 itu 3 akar 3. Oke. Tadi A ke O itu adalah 2/3 dari 3 akar 3 atau A ke A aksennya itu. Kita peroleh 2 akar 3. Kalau kita mau yang kita cari adalah T ke O ya. T ke O, karena T ke bidang alasnya O, ini A, ini 2 akar 3, T ke A-nya 8, berarti X yang kita cari ini, X sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurang 2 akar 3 kuadrat. 6 kuadrat adalah 64 dikurang 2 kuadrat itu 4 dikali 3 12. Akar 52. Oke, dari sini udah ada jawabannya 52, berarti jawaban B. Next, jika titik R adalah titik tengah PH, karena PH, R-nya di sini ya, rumus S titik tengah BC. Oke, panjang rusuknya ada 6. Ya. Yang ditanya adalah jarak B ke R hingga S ke H, gitu ya. Oke, kalau kita lihat ini adalah dua garis sejajar. Kalau kita gambar, ini akan berbentuk jajar panjang ya. Ini R, ini H, ini B, dan ini S. Nah, R dan S sama-sama titik tengah ya. Berarti panjangnya sama dengan E ke B. E ke B itu ada diagonal sisi kubus, berarti panjangnya 6 akar 2. B ke S itu setengahnya berarti panjangnya adalah 3, gitu ya. Inilah, kalau kita mau mencari B ke R, itu ini ke sini 6, ke atasnya juga 6, E ke R-nya 3, gitu ya. Berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. 6 kuadrat yang pertama itu dari sini, yang kedua itu dari sini, yang ketiga itu dari sini, gitu ya, 3. Ini kalau dijumlah, itu menjadi akar 81, yaitu 9 panjang. Yang kita cari adalah panjang garis tegak lurus dari B ke R ke S ke H, gitu ya. T. Nah, ini bisa menggunakan luas jajar genjang, A sekali tinggi, atau bisa menggunakan luas segitiga yang bebas. Kita menggunakan luas jajar genjang aja ya, sama aja sebenarnya. Oke, kalau misalkan alasnya 9, berarti tingginya adalah X.
Kalau alasnya 3, berarti tingginya adalah 6. Akar 2. 3 dengan 9 bisa dicari dengan 3. 3 bisa dicari lagi dengan 6, 2. Berarti X-nya adalah 2 akar 2. Jawabannya yang E. Next, soal berikutnya. Ini harusnya 7 akar 2. P perpotongan titik potong EG dengan FA berarti P di tengah-tengah ini ya. Jadi tanya jarak antara garis DH dengan A. Oke, kita balik aja AP ke DH. Kita bisa lihat ya, titik yang paling dekat ke garis DH adalah titik P. Ya, berarti titik ini sama aja dengan jarak P ke DH. Oke, kalau P ke DH, jarak titik ke garis, bisa langsung gambar segitiganya itu P, D, dan H. Di sini siku-siku. Jarak dari titik P ke DH berarti adalah jarak tengah panjang garis tegak lurus dari P ke DH, yaitu garis PH. Ya. Ini sama dengan P ke H. P ke H itu adalah setengah dari HF. Ini H ke F itu berarti kan diagonal sisi S akar 2. Jadinya 7 akar 2, akar 2 lagi. Yaitu akar 2 kali akar 2, 2, 14 gitu ya. Karena setengah HF, berarti jawabannya adalah 7. Jawabannya yang A. Oke, kita ke nomor 12. Kubus ABCDFG panjang lurusnya 10, KLM-nya berturut-turut merupakan titik tengah BC, CD, dan CG. Ya. K-nya di BC, L-nya di CD, ya. D-nya, M-nya di CG. Jarak antara bidang AFA, di AFA yang ini ya, dengan bidang ini. Oke. Ini ada cara cepatnya. Kita menggunakan cara cepatnya saja. Oke. E kecil itu adalah diagonal ruangnya. Itu berarti panjangnya adalah 10 akar 3. Ini berarti jarak bidang AFA ke KLM itu sama dengan jarak E ke C dikurang ya, dikurang E ke AFA dikurang C ke KLM ya. Oke, perlu kita cari E ke AFA terlebih dahulu. Nah, ini adalah sepertiga sepertiga dari diagonal ruangnya ya. 3 kali 10 akar 3. 10 per 3 akar 3 gitu ya. Kalau yang kita cari C ke
KLM. Itu ini juga sepertiga, tapi di sini panjang rusuknya itu 5 ya. Jadi kita bisa menggunakan kubus ya dengan beberapa titik pojok itu atau adalah K, C, L, dan M gitu ya. Berarti ini sepertiga panjang rusuknya itu 5, berarti 5 akar 3. Jadi ya 5 per 3 akar 3 gitu ya. Berarti dari sini yang kita cari KFH ke KA, KLM itu sama dengan 10 per 3, 10 akar 3. 10 akar 3-nya kita ubah aja menjadi ubah aja menjadi 30 per 3 akar 3. Kita kurang dengan 10 per 3 akar 3. Kita kurang dengan 5 per 3 akar 3, yaitu 15 per 3 akar 3. Atau 15 per 3 itu 5 per 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor selanjutnya ada kubus lagi ya, panjangnya 9. Yang ditanya FJ ke bidang BDE. BDE di sini ya. FJ ke BDE itu sama dengan bidang sejajar yang memuat FC. Oke, bidang sejajar dengan BDE yang memuat FC adalah AFC ya. Sorry, CFH. Kurang kelihatannya gambar. Ini bisa dibayangkan. Ya, yaitu BDE di sini. Garis FC itu ada di bidang yang sejajar dengan BDE, yaitu di bidang CFH. Berarti ini jaraknya akan sama, yaitu jarak CFH ke BDE. Nah, ini juga ada rumus cepatnya, yaitu sepertiga dikali diagonal ruang. Gitu ya. Dikali diagonal ruang, yaitu sepertiga dikali 9 per 3. Jawabannya 3 per 3. Jawaban D ya. Next. Ya, setelah diketahui kubus ABCDFGH, sudut alfa adalah sudut antara garis BE dengan garis AH. Nilai dari tan alfa apa? Oke. Garis BE-nya di sini ya, AH-nya di sini. Oke, ini tidak berpotongan ya. Ini adalah dua garis persilangan. Oke. AH kita geser ya. Geser dulu supaya berpotongan dengan AB, berarti kita geser ke BG. Geser ke BG. Berarti sudut yang dibentuk adalah sudut di E, B, G. Berarti di sini alfa. Oke. Nah, kadang soal dimensi 3 yang sudut itu jarang banget diketahui panjang sisi rusuknya. Oke. Kalau seperti ini kita bisa misalkan aja ya, misalkan bebas. Oke, coba kita misalkan 2. 2 itu angka yang kecil dari genap. Kalau panjang rusuknya 2, berarti A ke E 2 akar 2. B ke E ke G 2 akar 2 juga. B ke G 2 akar 2. Nah, ini segitiga sama sisi. Sama sisi berarti sudutnya semuanya adalah 60. Berarti alfa 60. Dia tan alfa tan 60 itu adalah akar 3. Tapi
Kalau misalkan lupa tanggal itu berapa, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Cos alfa sama dengan sin 2 akar 2 kuadrat. Yang pertama itu dari sini ya. Yang di samping alfa, ditambah dulu. Yang di samping ditambah. Yang di hadapannya dikurang. Per 2 kali yang di sampingnya lagi ya. 2 akar 2 dikali akar 2. Oke, ini bisa dicoret. Kalau kita kali ini jadi 8. Ini 16 ya. Berarti 1 per 2 cosnya. Oke, ingat cos itu adalah samping per miring. Berarti di sini 1, di sini 2. Oke, menggunakan Pitagoras ini menjadi 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat, yaitu cos 3. Berarti tan itu adalah depan per samping. Depannya akar 3 ya, depan dari alfanya itu akar 3 dan sampingnya adalah 1. Akar 3 per 1 yaitu akar 3. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Ya. Next, diketahui ABCDFG memiliki panjang rusuknya 6 bagi ya. Beta adalah sudut antara CG dengan BDG. CG dan ini berpotongan di G ya. Oke, yang tidak berpotongan kita tarik garis tegak lurus dari C ke BD, ketemunya di P itu ya. Nah, karena CD dengan CB sama, berarti ini juga sama. Berarti P adalah titik tengahnya. Berarti sudut yang dibentuk adalah C, P, dan G. C ke G panjangnya adalah, oke, karena tadi sudah diketahui panjang rusuknya 6, berarti di sini 6. C ke P adalah setengah C ke A, berarti 3 akar 2. Oke. Nah, G ke P itu ada rumus cepatnya juga dari titik pojok ke titik pusat yang di hadapannya, atau titik pusat di hadapannya ya, selain yang titik pusat di satu sisi dengan G ya, misalkan G ke P atau G ke titik tengah A, D, H, E, itu adalah rumus cepatnya seper 2 akar 6 dikali panjang rusuk. Oh, kalau kita bisa menggunakan Pitagoras juga boleh, jadi yang 3. Nah, menggunakan Pitagoras 6 kuadrat ditambah 3 nanti didapatkan hasilnya pasti akan sama dengan 3. Ya, sudutnya karena berpotongan tinggi berarti sudutnya ada di B. Yang ditanya adalah cos B. Cos itu adalah samping per miring. Di samping B adalah 6. Miringnya 3 akar 6. Oke. Jadi bisa kita cari jadi 2. Oke. Kita mau rasionalkan, kita kali akar 6. 6 jadinya 2 per 6 akar 6. Kalau kita sederhanakan jadi 1 per 3 akar 6. Oke. Jawabannya yang D. Nomor 16 kan ya. Yang ditanya, oke, jadi diketahui dulu ya. Dimas beraturan TABCD dengan rusuk alasnya 2 cm dan rusuk tegaknya 3 cm. Ini 2, 2, dan 3. Nilai tangan dari sudut TD dengan bidang alas ABCD. Oke, kita lihat di sini TD dengan bidang alas, berarti kita bisa mengambil TC gitu ya, ke ke TB.
Berarti sudutnya yang ini. Ini kita misalkan dengan theta gitu ya. Ini akar 3, ini akar 3, ini panjang PD-nya, PD-nya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat atau 2 kuadrat dikali 2, hasilnya akan akar 2 gitu ya. Oke, kita bisa menggunakan aturan kosinus ya. Sinus cos theta sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat per 2 kali akar 3 kali 2 akar 2. Oke, ini kita bisa coret ya. Yang bawahnya hasilnya akan menjadi 8 per 4 akar 6. Ini bisa kita cari lagi 2 per 6. Kita kali akar 6 per akar 6. Jadinya 2 akar 6 per 6. Atau akar 6 per 3. Nah, ini masih cosnya. Yang kita cari adalah tanennya. Ini ya. Kalau tadi cosnya akar 6 per 3. Berarti di sini akar 6, di sini akar 3. Oke, kalau di sini kita cari, berarti di sini jadi 3 kuadrat, ya 3 kuadrat dikurangi akar 6 kuadrat, yaitu akar 9 dikurang 6, yaitu 3 gitu ya. Jadi panjang di sini adalah akar 3. Tannya, oke, artinya tannya itu sama dengan 3 per 3. Ya, sorry, akar 3. Dan itu adalah depan per samping akar 3 per akar 6 gitu ya. Ini bisa kita cari jadi akar 2 di 1. Oke, kalau kita mau ruas belakang, kita kali akar 2. Hasilnya 1 per 2 akar 2 gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Next, nomor 17. Terus panjang rusuknya ada 12 ya. Oke, rusuknya 12. Yang ditanya, sinus antara bidang ACF, ya, CF dengan bidang ACH. Oke, ini nggak jauh seperti ini ya. Oke, ini dari yang tidak berpotongan di H dan F. Kita tarik garis tegak lurus ke AC yang berpotongan ini, itu ketemunya di tengah-tengah ini, misalkan P. Yang dari F juga kalau kita tarik ketemunya juga di P. Ya, berarti sudutnya dibentuk ini P gitu ya. Ini L, ini H. Nah, ini kita misalkan lapannya aja ya. Jadi kita sinusnya. Oke. Tadi berdasarkan rumusnya, A ke P itu setengah akar 6 dikali panjang rusuknya jadinya 6 akar 6. Ini juga 6 akar 6. A ke F ya itu 12 akar 2. Oke, kita cari cosnya dulu ya. Gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus ya. 6 akar 6. Ini sampingnya kuadrat ditambah 6 akar 6 kuadrat dikurang 12 akar 2 kuadrat.
per 2 kali 6 akar 6 kali 6 akar 6. Oke, kalau kita hitung, ya, 216 ditambah 216 dikurang 12 kuadrat itu 1, 4 dikali 2, 1 saja ya. 216 ditambah 216 kurang 288 per 2 kali 6 kali 6 itu 72 dikali 6 lagi itu 432. Oke, 216 ditambah 216 dikurang 288 itu hasilnya adalah 144 per 432. Oke, kita sederhanakan ya, terbagi dengan 432 kita bagi dengan 144 itu hasilnya 3, berarti kita sederhanakan menjadi 1/3. Cosnya 1/3 ya. Cosnya yang kita cari adalah sinusnya. Kita gambar segitiga ya. Ini 1, ini 3, berarti di sini 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat akar 8 yaitu 2 akar 2. Oke, sinus itu adalah depan per miring 2 akar 2 per 3. Berarti jawabannya yang C. Nomor 18. Ini nomor 18 adalah soal terakhir untuk dimensi 3. Soal berikutnya adalah statistika. Nilai kosinus antara ABC dengan ABT. Oke, pada 5 segitiga berukuran TABC dengan ABTA itu 6 ya. Semuanya 6, oke. ABC dengan ABT yang tidak berpotongan adalah C ya. Kita tarik garis tegak lurus, ketemunya misalkan di sini adalah titik P. Ini ada titik tengah juga. Oke, dari sini juga kita tarik tegak lurus, ketemunya juga harus di P ya. Sama-sama, dipandangnya juga sama. Oke, berarti sudut yang dibentuk itu adalah dot ini theta, ini T, ini P, ini C. Oke. Di C-nya 6, T ke P kita cari dulu. Ini A, ini B, ini T, ini 6, ini 3, berarti ini akar 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat, itu akar 27, akar 27, 3 akar 3. Berarti di sini 3 akar 3, dengan cara yang sama, C ke P juga 3 akar 3 ya. Yang dicari adalah kosinusnya. Berarti kita bisa menggunakan aturan kosinus langsung, yaitu 3 akar 3 kuadrat, tambah 3 akar 3 kuadrat, kurang 6 kuadrat, per 2 kali 3 akar 3, 3 akar 3. Oke, 27 ditambah 27, 54, dikurang 36, 18 ya. Bawahnya 2 kali 27, 54. Ini sama dengan 1/3. Berarti jawabannya adalah yang C. Sekian pembahasan latihan PAS masa 1 yang bagian dimensi 3. Kita lanjutkan di part berikutnya untuk statistika.